Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang menyaksikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan berada dalam ridhonya. Pada kesempatan edisi Kultum kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan bulan Ramadan adalah bulan mustajab doa. Di antara keistimewaan Ramadan yang lain, inilah salah satunya keistimewaan yang tentu tidak kalah penting. Ramadan adalah bulan diijabah doa. Berdasarkan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, salah satu la turadu da'watahu, ada 3 yang tidak akan tertolak doa. Siapa di antara 3 ini? Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Kemudian yang kedua al-imamul adil, dan baru yang ketiga al-mazlum. Jadi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang terakhir orang yang terzalimi. Kita akan coba sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu orang yang saum, yang doanya tidak akan tertolak. Kalau kita perhatikan hadis ayat Al-Quran yang Allah sudah jelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah, yang sering kita dengar, tidak asing lagi. Ayat populer tentang ibadah saum itu di Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 183. Rentetannya di ayat-ayat selanjutnya itu masih ada kaitannya dengan ibadah saum. 183, 184, sampai kita temukan nanti di ayat 186 Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berarti di ayat itu kalau kita perhatikan, Allah akan mengabulkan bagi mereka orang-orang yang berdoa. Tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi, syarat dan ketentuan berlaku. Setiap doa karena dijamin oleh Rasul kita Muhammad Rasulullah SAW, tidak mungkin ada doa yang sampai tidak diijabah bagi seorang muslim selama dia melakukan ketentuan dan syarat ini. Kalau di ayat Al-Quran itu apa? Waliyu'minu bi, itu yang pertama dia harus beriman itu. Kalau di dalam hadis-hadis syarat-syarat selanjutnya, contoh seperti jangan sampai ada makanan atau harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu akan menolak doa-doa kita. Kemudian jangan tergesa-gesa, baik dari segi prasangka atau dari segi cara, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, itu diantara persyaratan-persyaratan. Ramadan ini mengajarkan setiap waktunya berlalu itu harus dipenuhi dengan doa, bahkan sampai berbuka pun demikian, seperti itu. Maka dari itu yang harus disosialisasikan adalah bukan perbanyak tidur, tetapi justru yang lebih sahih, yang lebih kuat penjelasan dalil yang dijelaskan oleh para ulama itu, berbanyaklah fa'aksiru doa, berbanyaklah doa pada Allah. Di antara orang-orang yang berdoa itu ada yang diijabah dari sisi waktu, ada juga yang diijabah dari sisi tempat. Kalau dari sisi tempat misalkan, ini tidak ada tandingannya, hanya kita temukan di Yaumul Arafah. Nanti di padang Arafah itu ketika proses pelaksanaan ibadah haji. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, khairu doa, sebaik-baik doa itu doa yaumi Arafah, doa pada hari Arafah, ketika wukuf itu. Maka bersyukur bagi mereka yang sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, karena tempat yang istimewa untuk berdoa itu adalah tempat ketika wukuf di Arafah. Nah, kalau tempat istimewa kita belum bisa mendapatkan, kita belum bisa menemukan, inilah saatnya Allah masih beri kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Setiap waktunya itu bisa menyebabkan doa-doa kita diijabah.
Maka perbanyaklah doa kepada Allah agar kita apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan selain bernilai ibadah juga Allah akan kabulkan. Dengan cara apa? Terakhir di sini sebagai penutup dari kultum ini kata Rasulullah, kalau tidak langsung dibayar secara langsung ya segera, doa itu akan dijawab. Yang kedua mungkin akan ditangguhkan. Berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Apakah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin bahkan bisa nanti dibalasnya di akhirat kelak. Dan yang terakhir, dia akan dipalingkan dari perkara yang buruk atau yang jelek yang akan menimpa dirinya. Itu juga bukti dari dia diijabah doa-doanya. Semoga kita semua menjadi insan yang doa-doanya diterima. Ramadan mengajarkan menjadi insan yang seperti itu. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.